Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah dengan kasih yang tanpa syarat. Allah sumber damai sejahtera dan penghiburan akan menaungi kita di dalam kepak sayapnya sehingga kita akan terlindung dari segala sesuatu yang jahat. Sahabatku, kita akan segera mulai mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa dan membersihkan kami sehingga kami layak disebutkan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini kami bisa kembali bersatu bersama saudara-saudara seiman kami. Terangilah kami ya Allah Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan dan berkatilah kami dengan kekuatan untuk selalu bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami akan diberkati melalui renungan hari ini. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, semua orang pasti pernah berada di tengah situasi yang penuh tekanan. Bukan hanya kita sebagai manusia biasa, tetapi Tuhan Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia juga bisa berada dalam tekanan. Renungan firman Tuhan hari ini akan membahas kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada saat ditangkap untuk diadili dan disalibkan. Di Taman Getsemani ini, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah sampai keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ahli kedokteran berkata bahwa keringat darah terjadi apabila seseorang berada dalam keadaan stres yang luar biasa. Dan inilah yang terjadi pada Tuhan Yesus saat itu. Ia tahu bahwa ia akan segera ditangkap, ia akan diadili, disiksa dengan kejam, dan kemudian mati di atas kayu salib. Namun tetap saja bagi seorang manusia, hal itu sangat menakutkan. Dalam situasi tertekan seperti itu, datanglah Yudas, salah seorang murid Tuhan Yesus, dengan membawa pasukan Romawi untuk menangkap Tuhan Yesus. Mari kita membaca kisahnya dalam Lukas 22 ayat 47-51. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus sedang berada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Namun saat Petrus menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya, Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan menyambungkan kembali telinga yang sudah terputus itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Pelajaran yang pertama yaitu berbuat baik kepada musuh kita. Hamba imam besar adalah orang yang datang bersama rombongan untuk menangkap Tuhan Yesus. Dengan kata lain, orang ini adalah musuh Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat saat itu, mungkin adalah sebuah hal yang wajar karena Tuhan Yesus sedang berada dalam keadaan tertekan dan orang yang terluka itu adalah musuh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita apa yang diperintahkannya kepada kita, yaitu untuk mengasihi musuh-musuh kita dan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus melakukan apa yang Ia ajarkan.
Pelajaran yang kedua yaitu memiliki damai di tengah tekanan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia memiliki damai di tengah tekanan yang sedang dihadapinya. Tuhan Yesus tidak berteriak, tidak panik, tidak melawan, tidak melakukan tindakan yang sembrono, melainkan Tuhan Yesus diliputi ketenangan saat Ia menjamah dan menyembuhkan telinga hamba imam besar. Tekanan akan membuat kita menunjukkan kualitas apa yang kita miliki sesungguhnya. Apakah kita adalah orang yang bisa bertahan dengan tenang di tengah tekanan, ataukah kita akan dengan panik mencari-cari cara untuk menyelesaikan tekanan? Tekanan sebenarnya justru menjadi hal yang bisa memurnikan karakter kita apabila kita bisa bersikap dengan benar sesuai kehendak Tuhan dalam situasi yang penuh tekanan. Tekanan adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan untuk menjadi lompatan ke depan, bukan mundur ke belakang dalam pertumbuhan rohani kita. Pelajaran yang ketiga yaitu teguh berpegang pada tujuan di tengah tekanan. Sebelum mengalami tekanan, biasanya orang sudah memiliki sebuah tujuan hidup, dan di tengah tekanan ada orang-orang yang tetap teguh berpegang pada tujuan hidupnya apapun yang terjadi, dan ada juga orang-orang yang justru melepaskan tujuan hidupnya karena beratnya tekanan yang dialaminya. Tuhan Yesus memiliki tujuan yang jelas untuk membebaskan umat manusia dari dosa-dosanya, dan Tuhan Yesus tetap berpegang teguh pada tujuan itu meskipun ia mengalami tekanan yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan akan keluar dari tekanan penderitaan dengan tetap berpegang teguh pada tujuan hidupnya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap orang pasti mengalami tekanan berat suatu saat di dalam hidupnya. Dan belajar dari Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki damai sejahtera dan ketenangan Allah di tengah situasi tekanan yang kita alami dan tetap memegang teguh tujuan hidup kita tanpa melepaskannya. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini kita semua semakin dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Bapa, terima kasih untuk apa yang kami terima sebagai pengajaran-Mu hari ini. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu yang menenangkan kami di tengah tekanan yang sedang kami hadapi. Berikanlah kami kekuatan untuk memegang teguh tujuan hidup kami sampai kami keluar dari tekanan. Kami mau mengarahkan mata, hati, dan pikiran kami kepadamu agar kami tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan apapun yang terjadi atas diri kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.